teman-teman, kenalin nama gua Ucen aka Hulk. Teman-teman, kenalin nama gua Zen. Oke, jadi di sini sebenarnya bukan take untuk pertama kalinya karena kemarin terjadi kesalahan oleh kameramen kita. Siapa tuh? Ada lah, pokoknya jangan disebutin namanya. Di Nggak belakang boleh. kamera lah ya. Nanti dibenci sama maba, kan nggak enak kalau kayak gitu ceritanya. Jadi ini udah take ke 6 atau 7 kalinya kita lah. Jadi sisanya hilang gara-gara si kameramen ini. Oke teman-teman, seperti biasanya kita bakal memperkenalkan salah satu entitas yang ada di SI gitu. Nah, jadi di sini gua sama Sin itu menggantikan host yang kerjanya juga kurang benar sama dengan kameramen tadi. Gantiin si Bang Andri di podcast sebelumnya. Jadi di sini gua sama Zen udah resmi jadi Host baru. host baru bener dari SI. Bener nggak Bang Andri? Bener. Karena biayanya juga lebih bagus ya. Murah. Paling itu botol doang. Ya udah, lanjut. Berarti kita bakal lanjut ke memperkenalkan salah satu entitas SI seperti biasanya. Kalau kemarin kita memperkenalkan Oke, maaf ya teman-teman, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Sponsor. Kita akan memperkenalkan salah satu entitas SI yang nggak kalah pentingnya sama entitas-entitas yang lain. Di sini kita sudah manggil pembicara, Narasumber. dan narasumber dari Gojek, silahkan. Enggak. Jelasin namanya siapa, dari apa? entitas. Nah, dari mana? Perkenalkan, nama saya Torki Iqbar. Saya mewakili dari BPMSI dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuda Alfarid, saya perwakilan dari BPM, khususnya perwakilan dari Komisi Aspirasi. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, udah jelas ya. Mereka dari BPM. Boleh Jen ke pertanyaan selanjutnya? Langsung aja kali ya. Boleh. Biar mempersingkat waktu nih, biar TP. filenya nggggak korup lagi kan. Iya, tapi saya juga belum kelar. Lanjut. Oke, buat pertanyaan pertama nih buat Bang Yuda sama Bang Torik. Kira-kira secara garis besar apa sih BPM itu? Terus kerjaannya ngapain aja nih? Apa tuh Bang Kira-kira. singkatan BPM? Jawab sama siapa nih? Bebas, orang aja. Boleh. Ada. Jadi BPMSI itu singkatan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi, yang dimana tugasnya itu untuk sebagai legislatifnya gitu. Legislatifnya di himpunan, yang dimana tugas pokoknya tuh ada pengawasan, legislasi sama aspirasi. Nah, itu tugas pokoknya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari saudara Yuda mau nambahin? Mungkin cukup sih. Cukup. Itu Oke. sih. Oke. Secara garis besar ya. Nah, kan ini kan di SI ini ada BPH sama BPM. Nah, bedanya tuh apa, Bang? Kalau dari dua ini nih, BPH sama BPM. Sama sih, secara garis besarnya tuh BPM sama BPH tuh bergerak di bidang yang berbeda. Maksudnya kayak BPM kan bergerak di bidang legislatifnya kan. Nah, kalau BPH itu lebih ke arah badan eksekutifnya. Itu secara garis besarnya. Kayak ada tambahan dari saudara Torik? Mungkin kayak gini ya, kalau di DPR gitu, di Indonesia Ya, gitu di lah. Indonesia pemerintahan. Ya. Presiden dan menteri-menterinya dan jajarannya, nah itu adalah BPH-nya. Oke. Nah, DPR RI-nya itu BPM. Nah, Oke. kayak gitulah. Oke. Berarti itu tuh yang ngawas BPH bukan sih? Iya. Ya, Betul. gitu ya. Oke. Ya, sama aja. Itu Sama kan udah aja. dicontohin tadi. Kan gua nggak tahu. Nggak nangkep ya? Saya kan green card, Oh, orang iya. Amerika. Gimana sih Kapten Hulk? Oke, silakan Jen. Lanjut. Pertanyaan yang serius nih. Gua nggak bisa kalau pertanyaan serius. Lanjut. Kan jelasin dulu aja. Hah? Iya, maksud gue tuh jelasin. Oh, dulu. jadi ada namanya ADART, teman-teman nih. Yang belum tahu ADART itu anggaran dasar sama atau anggaran rumah tangga. Nah, pastikan banyak nih teman-teman yang nggak tahu nih apa sih ADART. Mungkin Betul. Saya juga nggak tahu. Pura-pura nggak tahu, Oh, Bang. pura-pura. Pura-pura nggak tahu. Dikira gue nggak tahu beneran. Gue pura-pura loh ini. Lanjut. Nah,
kan setiap tahun tuh ada pergantian periode tuh. Nah, pertanyaannya apakah setiap pergantian periode ada perubahan ADART? Nah, mungkin bisa dijawab nih sama abang-abang dari BPM. Oke, jadi untuk ADART itu sebenarnya perubahannya itu tuh mengikuti kondisi. Jadi misalkan ada suatu kondisi tertentu yang memang diharuskan untuk diubah, nah itu ada melakukan sidang istimewa yang dimana untuk mengubah ADART-nya. Jadi kalau misalkan dikatain setiap periode itu berganti juga belum tentu gitu. Jadi kita mengikuti kondisi yang terkini gitu. Dari Yuda mungkin mau nambahin? Ya lebih tepatnya itulah, lebih tepatnya itu mengikuti keadaan yang ada di himpunan kita itu gitu kan. Oh gitu, berarti Terus kalau kira-kira tuh kapan terakhir adanya sidang istimewa ADART itu? Yang paling update ya. Yang paling update tuh kapan gitu? Yang paling update itu 2 periode sebelumnya yang dipegang sama angkatan 2015. Berarti tahun 2018. Berarti kahimnya Bang Ari. Betul. Tuh teman-teman yang belum tahu kan banyak yang nggak tahu. iya gitu. bener, lu tau Bang Arik nggak tahu kan sama. Ya, Gua tahu. Gua kan pura-pura nggak tahu. Bang Arik parah Bang. Gua nggak tahu. Nah terus, gua mau nanya lagi Bang. Seberapa penting sih adanya BPM ini di dalam lingkup SI? Mungkin bisa gimana ya? Bisa digambarin kayak DPR nih. Ke DPR sih? Apa sih? Iya, DPR. Ya? DPR ke masyarakat. Bisa digambarin kayak gitu nggak kalau BPM ini? Ini dari Yuda atau Dari Tarik dulu Oh deh. ya udah. Jadi gini, kalau perannya BPM itu buat di masyarakat kan tadi ada salah satu fungsinya yaitu aspirasi gitu kan. Nah, jadi kita tuh menyampaikan misalkan ada suatu aspirasi baik itu untuk si BPH-nya ataupun buat si fakultas gitu, misalkan ke dosen atau ke kaprodi. Nah, kita yang mengelolanya gitu. Jadi kayak kita tuh penyambung lidahnya antara mahasiswa dengan BPH dan juga Dosen. fakultas gitu. Oh, Dosen oke, khususnya oke. prodi gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada ada nggak jadi. Lanjutin. Ada apa Chan? Nggak maksudnya Nggak misalnya ucapnya ada agak- aspirasi segala macam, ada masukan buat BPH atau buat fakultas, berarti bisa dong ngomongnya ke BPM. Ini Bisa. dari Yuda nih. Jadi Oh, kebetulan saya aspirasi. dari komisi aspirasinya gitu. Kalau misalnya ada aspirasi mungkin dari berbagai entitas ke berbagai entitas juga gitu kan. Nanti bisa disampaikan ke komisi aspirasi juga. Oh gitu. Kalau misalnya alumni? Ke alumni mungkin gimana Rik? Kalau dari alumni sih bisa aja sih. Bisa aja. Bisa aja. Cuman kan kalau kita lebih Ke dalamnya SI aja ya. Iya, dalam bisa, SI-nya. bisa Oke. ke entitas yang ada di SI. Bener. Alumni mungkin masuk ya ke dalam entitasnya, tapi lebih ke internalnya. gitu. Bener. Nah, tadi kan ngomongin aspirasi nih, Bang. Nah, pasti kan teman-teman pada bingung nih, Pak, pada nggak ada yang tahu nih kira-kira tuh aspirasi D itu kapan gitu. Nah, pasti banyak nih pertanyaan karena kita online kan, apa teman-teman di rumah nih mikir apa nggak ada nih aspirasi D, apa masih berlanjut gitu. Jadi apa sih Bang sebelumnya aspirasi D itu? Sebelumnya saya jelasin dulu ya, Aspiration Day itu apa? Aspiration Day itu di mana kita tuh ngadain sebuah acara untuk ngebahas suatu aspirasi yang ada di sistem informasi Di gitu. SI. Dengan caranya kayak gimana? Kita bikin sebuah acara, terus dari situ kita ngumpulin orang-orang dari berbagai entitas dalam satu acara itu, di mana kita melakukan pembahasan dari aspirasi yang telah diproses. Mungkin bisa ada tambahan dari Torik? dan juga di situ tuh di Aspiration Day itu kita tuh menghadirkan juga dari BPH-nya sendiri dan juga jika memungkinkan dari kaprodi, dari dosen gitu. Jadi misalkan itu tuh kayak fasilitas, kayak biasanya kan ada orang mau ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung gitu, langsung ngomong. Kan biasa kan ada yang tanggung nih ditulis gitu, biasanya lewat form kan, form online gitu kan tanggung. Mending ada yang sukanya tuh langsung nyampein langsung gitu kan. Nah, disitulah fasilitasnya gitu. Oke. Cuma dari beberapa tahun ke belakang ya, mungkin Aspiration Day itu masih kurang gitu peminatnya ya. Dari kesadaran mahasiswa SI itu pun menurut saya masih kurang ya, dimana itu tuh fasilitas dari BPM itu sendiri. Kayak mahasiswa punya ibaratnya Punya hak suara ya, punya buat- hak suara buat- buat beraspirasi gitu. Menurut saya itu sangat disayangkan gitu. Udah ada fasilitasnya gitu tapi nggak
dimaksimalkan gitu sama mahasiswa Tapi kita. Gitu. tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang berpikiran kayak oh yaudahlah menurut gue ini baik-baik aja gitu. Gimana? Menurut saya sih ya, Hmm. menurut saya pribadi mungkin kita harus lebih belajar apa ya, berpikir kritis lagi ya. Meskipun sedang baik-baik aja pasti aja ada yang perlu dikritisi benar, gitu. benar. Saya dari segi kita perkuliahan apa emang udah nyaman gitu, dari segi fasilitasnya gitu kan. Mungkin dari dosennya emang udah enak gitu kan. Jangan kayak misalnya kita apa ya, ngasih aspirasi di tempat yang emang bukan tempatnya. Saya kita di DNU lah dan lain-lain. Bukan salah ya, tapi Bukan salah. Bukan kalau salah. berdiskusi sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau misalnya gitu kan, kalau misalnya buat diproses mungkin sama DNU saya nggak bisa jamin kalau misalnya itu bakal diproses gitu sama DNU-nya. Lebih baik kayak misalnya ada saran ataupun keluhan tuh sharingnya tuh ke BPM gitu. Iya benar. Jadi ya ke BPM. Soalnya dan- kalau yang saya tangkap Bang, kalau DNU itu maaf potong ya Bang ya. Kalau DNU itu tuh cuma buat untuk dari orang ke perorangan gitu, Iya. bukan dari orang untuk ke entitas Iya. yang ya apapun yang di luar, Iya. entah itu BEM, entah itu Iya. himpunan jurusan atau apapun itu gitu. Iya. Bener gak sih Bang? Iya. Ya harusnya kan kayak gitu kan. Jadi Karena kan ya kan kita udah disediakan wadah gitu sebenarnya. iya benar. Wadah yang benar-benar bisa memproses keluhan gitu, aspirasi kan. Nah, makanya ya disayangkan aja kalau udah diberikan wadah tuh nggak dipergunakan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu. Dengerin teman-teman, jangan curhat di DNU. Di Ucen pernah? UCN. Itu kan konfliknya beda, Oh, Jen. beda. Konfliknya beda. Gue pernah curhat di DNU, Bang. Masalah cinta gitu. Bukan. Pribadi atau gimana? Buat Jadi- ngode orang kan. Enggak. Jadi waktu itu kan Jujur gue aja, jujur. makan di Barokah. Gue pakai celana kesayangan gue. Pas makan di Barokah, warteg keluar. Pas gue duduk, pas gue ngangkat, ada permen karet. Ya kan gue kesel. Ya ini pasti gak jauh-jauh lah dari anak Telkom. Ya udahlah, akhirnya gue ya mau nggak mau dari dan untuknya gue pakai gitu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kan lagi pandemi gini juga nih. Jangan geser tuh. Kameramen suruh geser tuh. Untung banget gue. Terus? Kan lagi online gini nih. Abang-abang nih kan BPH juga, BPM juga semua kerja terkendala. Nah, kira-kira tuh dari BPM tuh ada inovasi apa gitu di tahun ini kira-kira tuh? Kalau misalnya di komisi saya, di komisi aspirasi lagi pandemi kayak gini kan, kalau sekarang sih baru kita bikin konsep ya buat kolaborasi antara aspirasi dengan Kamsis, dimana kita nanti bakal bersinergi gitu buat memaksimalkan acara dari Aspiration Day itu gitu kan, supaya Bener. si acara Aspiration Day ini tuh bukan acara yang kayak formalitas doang gitu di iya, mata iya. anak S itu. Kita mau maksimalin dengan cara berkolaborasi dengan anak Kamsis. Tapi ditunggu lah. Dan info juga ya, harusnya di semester di periode ini tuh kita tuh sebenarnya tuh ngerencanain tuh ada 3 kali Aspiration Day ya. Cuma mungkin gara-gara corona gitu kan, mungkin dari Cordoba. segi Cordoba dari segi timeline kita pun terganggu gitu kan. Jadi mungkin yang bisa kita harapkan Aspiration Day itu di periode itu sekali dan mungkin semester depan. Ditunggu aja ya. Itu berarti online dong? Iya, kemungkinan besar online, tapi online. ada kemungkinan kecil juga kita buat onsite gitu semester depan. Kalau onsite kayaknya Sebelum kita jauh nih Jen, Nah, boleh, kayaknya teman-teman ini pasti pada bingung nih, kenapa di BPM tuh ada komisi 1, 2, 3. Nah, mungkin bisa nih dari Bantor atau dari Bang Yuda dijelasin dulu nih ada berapa komisi, terus ya tugas sedikitnya lah gitu secara singkatnya apa aja gitu. teman-teman bingung nggak? Bingung, bagus. Lanjut Bang Dor. Itu kan yang di rumah. Iya. Di sini kan. terus. Boleh Bang? Oke, jadi kalau dibilang bagan ya, berarti kan bagan. Bagan. Sebenarnya ada beberapa bagan. Nah, kalau komisi itu kata Jen benar, ada 4 komisi. Nah, Oh, tapi bukan 5 ya? 5 dari mana? Gua taunya 5 Bang. Ini kurang edukasi nih. Satu lagi Pura-pura. mungkin inti ya. Inti. Nah, kalau kita Oh, sebutin gitu, dari oke, atas oke. ya. Jadi ada ketua, wakil, sama BWRT, badan urusan rumah tangga. Itu satu orang. BWRT ini ada 3. Ada 3. Ada Cuci piring gitu. bukan, Pak. Nyuci Bukan. baju. Beda, bukan rumah ini. Jadi ada kesekretariatan, terus ada bendaharanya, keuangan lah. Nah, sama ada LKR, itu tuh legislasi kebijakan dan regulasi.
Nah, jadi untuk tugasnya kayak kesekretariatan lebih ke sekretaris, kalau keuangan kayak bendahara. Ya, benar. Nah, kalau LKR ini dia yang kayak jadi pertimbangannya gitu. Oke. Arasi misalkan BPM ini gimana-gimananya gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Tentang kebijakan lah. Nah, terus untuk komisi ada 4. Nah, kayak komisi 1 itu internal yang dimana dia tuh mengurusi tentang internalnya BPM plus tentang pengawasannya BPH gitu. Jadi kayak ngurusin draftnya semuanya. Nah, itu tuh si komisi 1. Berapa orang Bang kalau per komisi? Kalau dibilang sih 4. 4, rata-rata 4. Oke. Terus untuk komisi 2 itu eksternal. Nah, eksternal yang berkaitan sama kayak kita tuh misalkan visit ke legislatif yang lain gitu. Himpunan lain lah ya. Ya sama kayak di ya, PPH kayak Hi-Fi ya. Hi-Fi, benar Nah, kalau ini kita lebih ke legislatifnya. Terus juga si yang eksternal ini juga ikut pengawasan. Nah, pengawasan itu yang terkait dengan departemen atau biro yang ke eksternal juga, misalnya kayak Kominfo, terus kayak biro DM sama biro relasi kan tuh keluar. Nah, itu tugas mereka. Terus yang ketiga ada pengembangan. Nah, pengembangan ini itu berkaitannya sama kayak PPUH. PPUH tuh kan kayak ngurusin pemilihan kahim wakahim. Iya benar. Mereka nih yang ngurusinnya gitu. Tapi yang panitianya lah ya. Nah, tapi kayak mereka pembentuknya bukan gitu, panitianya. Gitu. Oke. Jadi kayak KPU-nya lah. Oke, iya gitu. ngerti. Jadi kayak ngawasinnya, ngawasin si PPUH tuh gimana. Kayak gitu. Nah, itu juga mereka ngawasin juga. Nah, ngawasinnya Benar. ke apa sih? IPR, kader sama HRD enggak salah ya. Pengembangan kan? Pengembangan. Sama Kamsis. Kamsis internal. Oh iya. Kamsis Gitu. internal. Oh iya benar. Ada 3. Tadi itu juga pokoknya. Nah, terus sama keempat ada aspirasi. Nah, aspirasi itu silakan Bapak Yuda. Nah, Kan kalau- ini ada orangnya nih. Iya, Nah, kalau di aspirasi itu lebih fokus ke arah aspirasinya mahasiswa SI. Kayak misalnya tadi ada Proker Aspiration Day itu buat menyampaikan atau menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa SI gitu. Tapi bukan berarti dari komisi 4 atau komisi aspirasi ini tuh bukan nggak ada pengawasan. Kita juga ada pengawasan, tapi kita lebih fleksibel kalau pengawasan gitu kan. Kalau misalnya kita lebih ke nge-backup ataupun kita ngebantu komisi-komisi lain yang pengawasan gitu kan. Oke. Berarti lebih ke ngebantu juga ya Bang ya, Iya, selain fleksibel gitu. Oke. Nah, berarti udah tahu belum? Udah lah. Tanya penonton yang di belakang. Ngerti gak teman-teman? Ngerti. Aduh, sip. Lanjut, Din. Oke. Nih kan ada namanya cara kerja nih. Abang-abang kan ada profesionalitas, ada kekeluargaan nih. Nah, kira-kira tuh dari BPM itu budaya seperti apa gitu yang diterapkan? Apakah kekeluargaan atau profesionalitas gitu? Mix sih lebih tepatnya. Mungkin budaya Iceland kah? Budaya Iceland. Kalau Ceng kan budaya orang timur nih kan. Ya kelihatan. Allah. Anaknya timur banget. Kalau kita lebih ke Arab-Araban. Itu ke selatan, gitu kan, ke barat banget. Rasis. Nah, jadi kalau kita tuh lebih ke profesionalisme, tapi ada juga kekeluargaannya. Ada juga brotherhood-nya. Brotherhood. Ngap. Jadi gini misalkan kalau kekeluargaannya tuh lebih kepada misalkan ada orang tersebut ada problem atau gimana, nah, kita tuh biasanya nanyain dulu. Nah, tapi kalau dari segi profesionalismenya ya kayak organisasi lah kayak gimana. Kalau misalkan dia udah melanggar aturan atau gimana kan harus mempertanggungjawabkan Ya, apa yang dia lakuin gitu. Nah, kayak itu sih lebih tepatnya. Karena kan bisa dibilang kita ada kode etiknya tersendiri di BPM tuh. Jadi berlandaskan itu juga. Kalau ini Bang, kalau kan berarti kan BPM ini bakal ada dong rekrutasi gitu kan. Nah, bakal. itu sama seperti pertanyaan kemarin, apakah ada kriteria khusus untuk masuk BPM? Contoh ya mungkin oke. Yang satu cowoknya gue membawa fisik sebenarnya, cuma yang mungkin cowok dia harus cantik misalnya misalnya cowok cantik Good looking gitu. Rasis. Siapa tahu gitu. Enggak. Contohnya kalau udah Contoh sifat misalnya kan kalau di Kominfo misalnya, itu orang mereka tuh nyari orang yang istilahnya gitu, orang-orang tuh taunya Kominfo,
gue nyari orang yang pintar ngedit foto nih, pintar ngedit video, kan kasarnya ngomong gitu. Walaupun sebenarnya tuh banyak faktor lah, pasti ngeliat sifatnya segala macem gitu. Ada nggak kriteria khusus dari BPM kalau ngerekrut orang? Paling kalau misalnya dari BPM itu lihatnya lebih ke etos kerja ya. Etos Pertama, kerja etos pasti. kerjanya bagus nggak gitu kan. Kedua, sebenarnya kita juga nggak terlalu kayak lihat misalnya orangnya tuh misalnya expert nggak di bidangnya enggak, tapi kita lebih lihat ini orang mau belajar nggak. Oh, Nah, benar, itu benar, setengah benar. matang berarti. Ya, ini orang mau belajar nggak? Soalnya di kita juga di BPM juga sering ada brainstorming gitu kan. Kalau benar. misalnya ada apa? Ada masalah ataupun ada yang harus didiskusikan, kita sering brainstorming secara gak langsung, itu jadi ilmu kan. Tapi kalau misalnya etos kerjanya jelek ya, atau kurang gitu kan. Harus malesan ya bang ya? Iya, sering hilang-hilangan mungkin ya di situ masalahnya. Soalnya percuma kita ngerekrut orang yang profesional juga, orang yang expert di bidangnya cuma nggak punya etos kerja yang tinggi gitu Iya, kan. benar. Gitu sih kalau menurut saya. Lanjutin. Nah, pertanyaan lagi nih Bang. Kan BPH udah buka staf muda. Iya. Nah, itu terus buat BPM nih ada nggak tuh staf mudanya? Kadang kan teman-teman pada yang nggak tahu nih gitu. Oke, kalau misalkan berbicara kan kalau di kita namanya staf alpha. Sama Alfa. Nah, masih kita bicarakan gitu kan. Karena kan sebelumnya memang udah buka juga dari kayak periode sebelumnya tuh memang ada staf alpha. Nah, cuman masih dipertimbangin lagi sih ya. Iya, lebih lagi dipertimbangin lagi. Mengingatkan sekarang tuh lagi Cordoba gitu. Cordoba, oke, Cordoba. Corona. Secara dari isi timeline-nya itu kita harus ngerombak dari nol ibaratnya kan. Kayak timeline-nya mau kayak gimana dengan sistem online kayak gini, makanya si staf alpha, beta, theta dan Oke. Alpha, beta, theta, oke. sedang kita pertimbangkan lagi gitu. Iya. Oke. Berarti Karena ada lebih fokus ke yang lain gitu. Ada yang lebih urgent. oh iya benar. Berarti ada kemungkinan tahun ini nggak ada dong? Apa gimana? Kemungkinannya kecil sih. Kemungkinan Cuma kecil. bisa aja ada. Bisa aja. jadi kita ada. usahain ada. Ditunggu gitu. aja. Ditunggu Tunggu aja aja. teman-teman. Dicek aja OA-nya. Di follow. Di follow Di BPM, add-nya semuanya. HMSI. Benar nggak BPM HMSI? Benar. Nanti BPM ada, SI. nanti ada di bawah sini. Iya. Cantumnya. Tolong ya editor. Cantumnya. Di description bisa. Di description bawah. Tolong ya editor. Terus Jen, ada lagi nggak? Cukup, mungkin lanjut kali Jen. Kan ini sih, kan abang-abang ini kan BPM ya. Iya. Terus pasti banyak orang-orang, apalagi adik-adik tingkat kita ini yang pasti mikir kayak, ngapain sih lo ikut organisasi ini, atau lo kenapa sih mau ikut UKM ini gitu. Sebenarnya apa sih yang abang dapat setelah abang masuk organisasi dulu? Kalau masuk organisasi, baru kita ke BPM ya. Apa mau langsung BPM? Langsung kali. Udah, kan, boleh kita langsung aja. Organisasi BPM lah gitu. Ya maksudnya apa ya bang ya? Apa yang kalian dapat gitu sampai sekarang kan abang kan udah tingkat akhir kan? Iya. Nah itu gimana bang? Coba dari Torik dulu deh. Oke, kan berhubung dengan waktu. Kan saya juga mungkin Ucen sama Zen kan udah tahu lah ya. Iya. Sebelumnya kan pernah ketemu juga gitu. Iyo Ya, apa ya? Lebih ke kenapa masuk BPM tuh kan karena lebih ke pengalamannya sih. Pengalaman di mana ya kita tuh belajar untuk menjadi orang yang netral gitu. Senetral mungkin. Terus juga apa ya? Lebih dengan apa ya? Berpikir kritis gitu kan. Karena kan permasalahan itu kan terkadang ada aja gitu kan. Nah, di mana ya kayak misalkan kayak aspirasi gitu kan. Misalkan ada aspirasi yang masuk kayak gimana kan kita harus ngelola dan harus lain-lainnya gitu mikir kan. gimana Harus mikir gitu. gimana. Nah, itu sih outputnya dari si BPM itu ya gimana caranya kita tuh kayak mempertimbangkan suatu hal gitu. Kayak apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita katain. Nah, itu tuh benar-benar dipertimbangin gitu. Jadi belajar lebih bijak sih lebih tepatnya. bener belajar lebih bijak. Nah, mungkin dari Yuda. Sama sih, paling tambahan dari saya tuh lebih ke arah belajar bekerja sama dalam tim gitu kan. Karena rata-rata orang juga banyak yang pintar gitu kan, tapi orang yang pintar belum tentu bisa nge-manage sebuah tim gitu kan. Sedangkan yang paling penting tuh sekarang ya menurut saya, kita harus bisa nge-manage diri gitu kan. Nge-manage tim dan lain-lain gitu kan. Nah, menurut saya itu salah satu value yang paling penting gitu. Yang didapetin dari berorganisasi. Sebenarnya kalau misalnya bicara sekarang, yang nanyain sekarang apa sih gitu kan, value yang didapat dari berorganisasi. Kalau misalnya buat jangka setahun 2 tahun, kalau menurut saya dulu waktu SMA gak bakal gak bakal kerasa. Paling nanti
seiring berjalannya waktu masih kerasa kok gitu kan. Apa yang didapat dan lain-lain itu pasti kerasa sih. Betul itu. Nah, kan tadi Bang Yuda bilang manage tim gitu. Nah, di BPM kan nggak sedikit nih anggota-anggotanya. Iya. Nah, pas di masa-masa online gini tuh gimana sih nge-manage anggota-anggota BPM gitu? Ya. Mungkin kalau misalnya problem saat online kayak gini tuh rata-rata gara-gara online ya, Ya. gitu kan. Banyak yang hilang-hilangan Semangat lah. menurun. Iya, semangat Benar. menurun. Banyak yang miskomunikasi. Benar, Komunikasi pasti banyak. dan lain-lain gitu kan. Berhubung ini baru case pertama gitu Iya, kan. benar. Dari cutting-cutting juga belum ada Belum apa? ada case kayak Oh, gini belum kan. ada gambaran. Kayaknya Gambaran. enggak kita doang sih, kayaknya Semuanya, gitu. semuanya. Seluruh dunia ini juga Iya. sama Iya, kan. semuanya perlu beradaptasi mungkin saat online kayak gini tuh. Nah, kita juga gak menutupi kalau dari BPM ini tuh banyak problem gara-gara corona gitu. Cuma yang lebih yang lagi ditingkatkan gitu di BPM itu khususnya dari aspirasi ya. Iya benar. Aspirasi dan BPM itu yang lebih ditingkatkan sekarang tuh komunikasi sih. Komunikasi mau gak mau jangan putus gitu, biar chemistry tetap jalan gitu kan, tanggung jawab tetap kerasa gitu. Rata-rata kan orang kalau misalnya kita kuliah di Telkom ya, Yeah. kita ke Bandung untuk kuliah gitu, untuk kerja gitu. Otak tuh buat bekerja. Kita pulang tuh otak tuh secara gak langsung mindset kita tuh berpikir kalau misalnya ya udah gua pulang. Nyantai gitu ya. Gua pulang untuk liburan, untuk santai gitu. Jadi pas online kayak gini tuh ya gak heran gitu kalau misalnya tanggung jawab dan lain-lainnya gitu yang berhubungan Berkurang. sama itu tuh lebih kurang gitu kan. Mungkin kita mau ngebangunnya tuh dengan cara berkomunikasi gitu kan. Mau kayak gimana pun kita harus tetap jaga chemistry gitu. Kalau ini Bang, tadi kan udah nyebutin nggak enaknya kan, maksudnya Iya. ketika pandemi. Keluh kesahnya, apalagi udah kelihatan kan mukanya. Kumisnya siapa yang tebel, yang paling tebel yang paling tua. Nah, kan saling lihat-lihatan. Jadi keluh kesahnya selama di BPM. Apakah dulu kan emang pasti sempat ngerasain onsite dong. Iya. Iya. Nah, itu keluh kesahnya apa? Ke anak-anak SI atau ke dosen, entah dosennya, ngomong sama bapak ini susah nih, ngomong sama ibu ini susah nih. Apa gimana? Plus minusnya saat corona gitu. Enggak, pas selama jadi BPM. Berbeda. Oh, BPM. Di BPM maksudnya apa pas lagi onsite? Enggak pas lagi onsite, Bang. Iya. Pas lagi onsite sama online tuh bedanya gimana gitu atau gimana? Pokoknya pas lagi onsite aja. Oh. Suka dukanya entah Suka abang, duka suka apapun duka, lah ya. suka duka iya Nah. apapun. Kalau lagi onsite. Ya kalau lagi onsite. Karena kan ada isu-isu kita mau onsite nih kayaknya bentar lagi nih kan. Oh. Doain aja lah semoga. Mungkin ini ya suka dukanya gitu kan. Kalau lagi onsite tuh enaknya ya. Enaknya tuh komunikasi tuh semua tuh terjaga dengan baik. Benar. Benar nggak sih? Benar. Maksudnya Iya. kayak kita sering ketemu sama orang kayak gimana, kayak komunikasi tuh nggak pernah putus gitu. Ketemu langsung ngobrol atau lewat chat gitu kan. Nah kalau dukanya sih kalau onsite sih lebih ke apa ya? Karena waktu sih kita harus ngelola langsung gitu kan di tempat kan. Nah kalau misalkan online ya itu lebih banyak waktu karena kan Iya. kita nggak ngapa-ngapa. Maksudnya ada kegiatan tapi nggak di tempat gitu kan. Bisa dari jarak jauh gitu kan. Nah cuman nggak enaknya ya itu banyaknya miskom dan juga komunikasi itu susah. Iya, benar pasti itu. Paling kalau komunikasi itu cuman lewat chat doang, benar nggak sih? Iya, benar. Kan kalau ketemu langsung lebih enak gitu Iya, kan. lebih ngingetin gitu, lebih mewanti-wanti segala betul. macam. Kalau lewat chat kan lebih kayak terkadang Iya. ya, kan kayak udah gitu kayak Ketimpa misalkan kadang kan ketimpa, ya. kayak saya sama Jen kan emang suka banyak job, jadi suka ketimpa gitu gitu. Makanya ini kameramen saya itu grupnya saya pin di atas biar kebaca terus gitu. Tapi kalau butuh MC bisa ya di bawah sini. Wih, Tolong editor jangan lupa. kalau oke. Jadi kayak gitu. Kalau Bang Yuda ada nggak? Kalau dari segi onsite mungkin sama ya. Dari segi apa? Dari segi komunikasi mungkin jalan dan lain-lain, cuma efektivitas waktu mungkin ya kalau apa? Kalau minusnya gitu kan dia dari efektivitas waktu. Ya kalau online kayak gini kan enak kan pakai kolor gitu kan, bangun tidur 5 menit. Yoi. 5 menit siap-siap udah gas gitu kan kuliah tuh, nggak usah kayak lari-lari gitu kan, benar. kelar gitu kan. Cuma gitu doang sih kalau Kok kesannya. cuma gitu doang. Termasuk Iya. kan pas rapat misalkan kalau onsite kan Rapi. harus rapi. Ah. Nah, kalau online kan buka laptop gitu kan. Kasihan logistik, Bang. Iya. Ngetek tempat. Nah, itu. Ditempel-tempel. Sekarang kan udah nggak boleh nempel-nempelan kayak Nah, gitu kalau kan. dukanya Nggak gitu. boleh ngetek tempat segala macam. Kalau rapat Bang, BPM biasanya di mana? Kalau onsite Onsite sih kadang di ini kalau- Gedung B. Kalau nggak di gedung B paling di luar. di luar. Yang pasti bukan di tempat dugem sih. Oke. Nah lanjut nih buat paling ini lebih ke Bang Yuda sih kan.
Nah, di masa pandemi ini tuh apa sih aspirasi yang udah diperoleh sama BPM gitu? Sebenarnya banyak sih kalau misalnya di Florin di sini juga terlalu banyak gitu. Terlalu banyak, Terlalu oke, banyak oke. gitu. Cuma mungkin dari berbagai objektifnya gitu Ya. kan. Mungkin yang pertama gitu dari segi fasilitas seperti biasa Fasilitas gitu, fasilitas pasti. ada mulu tiap periode gitu. Kedua yang kemarin kuota gitu, dari segi kuota kan ibarat universitas lain kan udah dapet kan. Iya. Iya. Ya kok belum dapet gitu kan. Terus selanjutnya ada BPP gitu kan. BPP potong dong Oh. dong gitu kan. Terus ada yang aspirasi tentang apa sih? Tentang dosen juga yang kayak misalnya dosen ini gini. Terus sistem perkuliahan gitu. Mungkin 5 aspek itu sih yang ada. Yang sering ya, Yang sering. Yang gitu. ada setiap tahun gitu ya. Ada tetap. Dan Karena pas pandemi. apalagi dosen kan, dosen aja onset kadang ya bisa terserah dia gitu, maksudnya Iya. terserah si ibunya atau terserah bapaknya, apalagi online kayak gini kan makin pusing segala macem. Tapi harusnya itu bukan jadi hadangan dong kalau kita ada niat buat Iya, belajar. Emang. Tolong dosen terkait. Eh, malah ngomong. jangan Jen. Ada lagi Jen. Tolong ruang guru gitu endorse. Wih, bisa. Gue udah mirip Iqbal belum? Ya Allah, Iqbal. Ucen for brand ambassador ruang guru. Anjay, keren cuy. Tolong teh pucuk juga. Pucuk. Itu kan tadi kan kita bilang aspirasi Bang ya, terus suka duka udah. Izin minum ya? Oh sih, ya silakan Bang. Ya. Jangan. Gak ada yang ngelarang. Kita nyantai aja sebenarnya Bang. Nggak tegang-tegang amat sih. Jadi kita diem aja lah. Ya, Ya, apaan gitu sih? juga. Ada nggak sih Bang maksudnya gimana ya? BPM ini kan pasti maksudnya aspirasi yang kayak Gimana? Gimana? Iya. kayak apa ya, kayak Ntar lagi nih nggak jadi deh gitu. kayak dilarang gitu loh istilahnya, ada nggak sih? Maksudnya tuh? gimana? Iya, makanya maksudnya Oh, batasan. batasannya ada ya, batasannya. batasannya gitu. Nah, ini lebih ke ini sih, kayak misalkan aspirasi ada yang masuk. Kadang kan ada yang sifatnya tuh dari perkataan tuh bisa dibilang eksplisit gimana. Nah, Apa? Eksplisit itu kasar. Oh kasar, oke. Kan ada kan kalau Oh iya iya iya. kan, Iya itu iya. kan kata kasar, kan eksplisit kan. Oh Nah, gitu. Baru tahu. Jadi kalau misalkan ada perkataan eksplisit atau gimana, nah itu biasanya kita olah lagi menjadi kata yang lebih baik dan juga sopan. Oh. Kan nggak mungkin kayak misalnya kita kayak toilet gitu bauan. Oke. Gitu kan. Atau Pasti gimana. di Ya kan ini. nggak enak banget nih Iya, ngapain iya, kayak iya. gitu kan. Nah, di sini kan tugas kita gitu BPM dan juga khususnya di aspirasi gitu itu tuh kayak menyaring gitu. Menyaring maksudnya mau misalkan nih tuh bagus gitu aspirasinya, tapi kan perkataannya Harus kasar. baik Tata ya. kalimatnya Tata ya. kalimatnya gitu. Nah, Kita biasanya olah lagi, kita kita olah parafrase lagi. lagi gitu. Oh ada pekerjaan seperti itu ya? ada kita Keren banget bro. kita Kan nggak mungkin dibacain Nggak, ke nggak, publik nggak, kalau maksudnya kan- pakai gitu. Kan kadang ada yang suka ngasih apa sih? Surat kan kalau ini kan Bang biasanya, atau dia ngomong langsung. Ngasih duit Siapa ada tahu nggak? itu Ngasih langsung duit. enggak dong, ngapain. Langsung dikasih misalnya, oh ini buat Bu siapa gitu. Langsung lo kasih gitu kan. Itu gua kiranya awalnya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kayak gitu meningkatnya faktor orang yang di DO. Salah satu yang men-trigger berarti komisi aspirasi. Iya bener. bener. Terus Bang kalau misalnya kayak gitu kan berarti kan Abang kelola dulu nih. Iya. Misalnya disampaikan nih ke dosen. Iya. Apakah si pengirim namanya itu, si pengirimnya namanya ditulis atau enggak? Tidak. Biasanya kalau cewek mawar gitu. Oh, oke, mau. Disamarkan. Disamarkan. Maksudnya walaupun kita tahu nih siapa dia, Iya. kan biasanya kan kita kalau nulis tuh pakai format nama, last name, itu kan biar maksudnya itu tuh pasti gitu, bukan ngarang sembarangan gitu iya. kan. Nah tapi kalau kita nyampein tuh kita nggak bakal sebutin nama, Iya. karena Oh, ibarat gitu. kata kayak takutnya tuh misalkan ada aspirasi yang ibaratkannya jadi kontroversial, gitu. Iya benar. Kayak misalkan memojokkan sesuatu hal gitu atau apapun, menggiring lah Iya, ya, benar, menggiring benar, opini benar, gitu benar, kan. benar. Nah takutnya malah dicecer atau gimana. Nah kita pokoknya- nggak mau sampai kayak gitu. Kita juga menjaga
Nama baik nama pengirim. baik si yang pengirim gitu. mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Tapi sumpah loh, gue baru tahu loh ada ternyata maksudnya si pesan itu tuh masih sama BPM tuh ketika ada namanya masih disamarin, NIM-nya Iya. masih disamarin, masih dirubah lagi kata-katanya segala macam. Biasanya kalau nggak nyampe ini ke dosen atau ke apa itu misalnya kita kasih surat, nah Iya. abang itu ngasih ke merekanya itu dalam bentuk surat juga atau email atau pesan Ngobrol WA, atau ngobrol DM. gitu. lebih ke ngomong langsung. Oh ngomong langsung. Ngomong Oh langsung. gitu keren. Biasanya kayak kita tuh lebih utama ya kalau dosen ya. Mm-mm. Dosen tuh kan bisa ke prodi gitu. Benar. Nah, biasanya kita janjian dulu, Mm-mm. misalkan ada waktu kosong nggak atau Mm-mm. gimana. Nah nanti kita tanyain, ntar pasti kan ada tanggapannya. Iya. Nah tanggapannya itu nanti dipublikasi sama aspirasi. Oh gitu. Cuma bener. buat kalau misalnya gini, Ri, kalau misalnya ada yang nanya nih Ah. dari mahasiswa, kok aspirasi gua belum diproses Ah sampai benar-benar sekarang?" pasti banyak tuh kayak gitu. Coba Rik jelasin. Nah, kalau kan gini ya. Gini nih. Gini sih. Kalau misalkan ke BPH khususnya. Ah. Kan itu lebih banyak waktunya karena kan ibaratnya kita kan seangkatan dan juga kan sama-sama mahasiswa Ya. kan lebih enak gitu Ya. kan kalau ada aspirasi bisa disampaikan secara Ya. langsung. Nah, kalau yang mungkin agak sulit ya, agak rumit tuh lebih ke dosen. Ya, ke Kenapa? dosen. Ya terkadang memang bersedia, kadang juga enggak gitu. Iya. Nah, di situ sih, apalagi kalau udah terkait sama fasilitas Oh, kan. Kalau gitu. fasilitas kan kita lebih ke logistiknya fakultas. Iya benar-benar. Ya maksudnya kan kadang juga mau minta janjian juga Susah. Susah. Mungkin kendalanya lebih banyak di situ. Kalau ini bang, 1 tahun misalnya kita hitung dari abang udah ngejabat berarti ini tahun kedua. Kalau yang selama 1 tahun ke belakang kemarin itu bisa ditentuin nggak? Maksudnya apakah seminggu sekali ketemu dosen atau ketemu apa gitu? Misalnya nih ada dosen, ya kita punya jadwal sendiri gitu ke dosen ini nih Iya. kalau Oke. sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu, ada nggak kayak gitu? Kayak tadi sih. Kayak tadi lebih ke janjian Random. kalau dosen ya. Lebih Nah, cuman kalau yang sebelumnya yang periode kemarin ya, kita ngomongin periode kemarin yang aspirasi itu. Nah, itu kita nyampeinnya pas lagi pengawasan. Nah, pas lagi pengawasan kita langsung kasih tahu nih ada aspirasi apa Yeah. aja. Nah, itu langsung ditanggepin. Jadi bisa dibilang itulah waktu-waktunya kita nyampein. Oh gitu. Jadi Biasanya. tapi sebenarnya kan bisa kan kita buat nemuin si dosennya. Makanya buat janjian dulu kan. Iya, Tapi kalau berarti dosen tuh janjian. Nah, Heeh. cuman kalau misalkan ke BPH khususnya kan misalnya ada aspirasi ke BPH gitu. Nah, itu biasanya kan kita lakukan pengawasan. iya iya langsung benar-benar. Iya disampein. pasti. Tuh. Tapi kalau ke dosen sendiri berarti ada dari dosen sendiri ada hak dong buat nolak. Misalnya udah kita nggak usah janjian, saya nggak perlu yang kayak gitu. Ya, Ada nggak yang gitu? kalau gitu masih lebih berbicara ke para dosen Oh, ya. Kan iya. kita mah cuma sebagai Iya maksudnya fasilitator. misalnya gue kan nyampein, oh saya buat bang sampein ini pesan saya buat si dosen ini. Tapi misalnya si dosen ini Dosennya contohnya siapa? nggak, jangan kasih contoh. Zen. Misalnya. Zen. Misalnya Zen nolak nih, saya mau ngasih omongan nih ke Zen. Ternyata si Zennya nolak. Itu nggak apa-apa. Berarti kan otomatis aspirasi dari saya ke Zen, dari saya buat si Bapak Zen ini nggak nyampe dong. Maksudnya bukan ke ini ya, bukan ke lebih nggak nyampe. Maksudnya gara-gara si Jadi menolak. dia yang nolak, bukan itu kan yang jadi alasan kenapa untuk beberapa aspirasi itu nggak didengerin atau bukan nggak didengerin sih sebenarnya, nggak sampai sama si orangnya langsung, bener nggak sih? Iya, nggak nyampe juga. Nggak nyampe, maksudnya karena orangnya juga sendiri yang nolak. Mungkin lebih di ini sih maksudnya ya itu kembali ke dosennya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kita udah bener-bener nyampein nih, udah ngomong langsung ke dosennya kayak gimana. Nah, cuman kok dari dosennya seperti itu ya bisa dinilai sendiri gimana gitu. Karena kan kita di sini sebagai penyambung lidah. Benar. Itu kan Nggak apa nanti nilainya di Igrasia. ya benar. survei. itu kan tadi kan kalau kita ada aspirasi ke dosen pasti udah banyak dong bang. Pernah nggak sih bang dapat aspirasi yang harus disampaikan ke mahasiswa? Contoh misalnya gue mahasiswa, Jen mahasiswa, gue nggak suka sama Jen tapi gue nyampein ke lo gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Kalau misalnya kayak gitu kan konteksnya ibaratnya individual. Masalah pribadi itu. Masalah pribadi gitu ya, kelarin gitu pribadi. Enggak, misalnya gue nggak kelas nih, gue nggak suka nih sama kelas berapa gitu. Nah, Nah, itu gimana? Kecuali isu-isu masyarakat. Misalnya lu misalkan dicabuli gitu. Oke.
lu dicabuli sama si Jen misalnya kan. Bukannya begitu? Iya, benar. Oh, Benar. iya, Oh, iya. Tergantung konteks. Tergantung Lebih- konteks. Lu dicabuli misalnya kan, wah ini isu gitu kan di masyarakat, baru kita proses gitu kan, koordinasi sama pihak-pihak yang emang berkaitan. berarti kalau misalnya ada pembulian gitu bisa Pembulian dong. kan isu juga. Oh, iya. benar keren berarti. Kalau misalnya enggak sih. Gua mau Tapi bawa tergantung, dulu. Chen. Iya, gue ngerti. Tergantung. Maksudnya Maksudnya nggak sampai pribadi kayak gitu juga. Iya, enggak, gue maksudnya kan itu kalau mah personal. kalau udah pembulian tuh kan arti ya apalagi kita pasti Abang juga pernah lihat gitu video yang viral, entah ada mahasiswa idiot yang dilemparin kotak sampah segala macam, itu kan termasuk pembulian kan maksudnya. Iya. Yang kayak gitu yang ditanggepin misalnya nih ada gua misalnya dibully sama satu kelas. Iya. Sekarang juga mau nih. Jangan dong. Jadi bully semua nih sama fans gua. Tulis di kolom komentar. Jangan. Dinonaktifkan aja komentar. Jangan, Ding. Bercanda saya. Nah, berarti kalau misalnya ada kasus pembulian kayak gitu boleh dong ngomong ke Boleh. Boleh aja. Boleh, itu bisa Soal- diproses. Soalnya kan itu yang paling kalau di mahasiswa kan itu yang paling melekat gitu, Bang. Iya. Kejadian-kejadian kayak gitu. Perpeloncoan. Perpeloncoan. Kadang Enggak sih ada- kalau perpeloncoan. Perpeloncoan itu lebih ke ini sih. Lebih ke maksudnya ini mah sama-sama teman. Iya, ke yang Ya berarti di maksudnya back dari lah, yang dari tingkat atas ke bawah pun bisa gitu kan, bisa Kalau dilaporkan juga kalau berarti. misalkan memang kasusnya udah parah tuh memang kita bisa ngurusin, kita terlibat gitu. berarti keren juga sih, apalagi kan maksudnya pembulian ini kan marak banget sih, marak banget gitu, apalagi kayak ini adik-adik kelas kita tahun 2020 mereka belum pernah ketemu, siapa tahu entah ketemu mereka ya ada yang ya kasar ngomongnya nggak boleh kita lakuin kayak ngehina fisik segala macam, itu kan pasti ntar adik-adiknya ada yang gue ngerasa dibully nih. Nah jadi mereka tuh ada tempat buat pengaduan lah istilahnya, mereka tuh ada tempat buat berlindung gitu, jangan sampai teman-teman nih yang ngerasa dibully di kelas atau apa tiba-tiba nggak daftar ulang gitu, ada cabut gitu. Jadi kan kasihan buat teman-teman sendiri sama orang tuanya juga. Telkom mahal loh, apalagi SI software mahal. Oke, lanjut Den, ada pertanyaan Mungkin lagi? udah nyampe ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih. Betul kan. Ini dulu lah. Kira-kira dari abang-abang tuh cita-cita di BPM itu apa gitu? Pengen jadi Sri Pilot. Enggak. Bang, gue pengen jadi pilot. Tapi nggak good looking. Nggak, Itu masalahnya. It's okay. Cita-cita tuh sebagai pribadi atau cita-cita BPM bakal jadi apa gitu? Iya, cita-cita BPM akan jadi apa gitu. Oke. Kedepannya, harapan kedepannya. Mungkin dari Yuda dulu lah. Kalau misalnya cita-cita gue sih buat BPM-nya tuh kedepannya mudah-mudahan ya BPM tuh jadi organisasi yang sebagai hakikatnya gitu kan. Maksudnya tuh sebagai hakikat Di demo itu, ya. Bukan itu. Bukan. Bawa-bawanya DPR. DPR beneran ya, ini kan pengibaratan aja. Lupa. Terus maksudnya tuh kayak fungsi-fungsi BPM tuh bener-bener jalan gitu. Kayak misalnya aspirasi gitu, aspirasi itu jalan bener-bener efektif gitu kan. Pengembangan tuh nggak cuma pengembangan sebatas kayak misalnya gitu kan, cuma nanya, dengarkan tapi nggak diproses gitu. Bisa kayak gitu kan. Ya maksud gua tuh buat kedepannya si BPM itu lebih jauh lebih baik gitu, lebih maksimal gitu kan, nggak cuma sebagai proker doang gitu. Gitulah. Kalau dari saya sih sama kurang lebihnya, karena apa ya? Ya itu sih lebih kayak mewakili bener BPM gitu, Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi benar-benar mewakilkan sebagai mahasiswa gitu, harapan kedepannya. Dan juga ya itu kan ada fungsi-fungsi yang tadi disebutkan. Nah itu lebih dimaksimalin sih, lebih tepatnya. Ya, buat kedepannya lah, buat ini nih angkatan bawah gitu kan, khususnya 18 kan. 18 kan berarti yang melanjutkan gitu kan. 18 ke bawah gitu. Untuk seterusnya gitu ke depannya gitu kan. Ya itu sih harapannya lebih maksimal fungsinya, memaksimalkan fungsinya gitu. Sayang gitu udah ada organisasinya, wadahnya, tapi nggak dimaksimalkan sebaik mungkin gitu sih, lebih tepatnya. Oke. Sama. Apa? Gue mau nanya secara pribadi nih Bang, karena Bang nih anak SI BPM. Iya. Cita-cita Bang Yuda apa kalau udah lulus dari SI? Cita-cita Bang, pekerjaan gitu. Entah gue mau jadi YouTuber gitu atau Cita-cita jadi gue ya, cita-cita gue ya bisa bahagiain orang tua gue. pekerjaan impiannya lah Bang. Pasti kan ada ini kan bingung kan.
contoh kayak gua ini orang yang nggak tahu sebenarnya SI ini mau dibawa kemana gitu. Oh. Ada nggak cita-citanya? Cita-cita aja dulu. Cita-cita gue ya, yang penting kerja halal sih sebenarnya, tapi buat sekarang yang baru kebangun tuh jadi konsultan lah. Wis. Buat jadi konsultan. Keren. Mudah-mudahan tercapai. Ya. Jadi kan ada yang denger kan, oh ternyata bisa dari SI jadi konsultan gitu. Bisa Oke, banget. gue daftar gitu. Jadi Iya, bisa banget. mereka tuh kebaca. Tenang aja, tadi udah kebaca. Lanjut Bang Torik, ada nggak? Kalau Apalagi Lulus. Bang Torik kan anak lab juga. Nah, nih. benar tuh. mungkin sesuai dengan keilmuan. Padahal Kan keilmuan iya, kan benar, kan benar, sebenarnya benar. dibahas. Ya itu sih lebih tepatnya kan lebih Es ke kepal Milo. es kepala udah nggak laku lagi Pak. Milo. Sesuai Isinya dengan ahlinya. Nggak gitu juga. Enggak. Nah, kalau ini kan konteksnya SI gitu. Oh, ya. Punten. Punten ya. Ya itu sih lebih ke apa ya? Lebih ke menjadi seorang information system consultant. Nah. Terus atau enggak jadi auditornya IT. Bisa Oke. jadi admin. Ini kerja udah motor ading Star. ya. Kerja Udah motor ading. Star. Oh, udah Eh, ading, astaga. kan itu kan tadi udah cita-cita ya Bang ya. Semoga anak-anak SI itu tahu gitu. Ibaratnya Iya. orang-orang yang Apalagi seperti yang saya. yang angkatan 20 nih yang Iya, masih ngawang-ngawang heeh. nih kan. Karena ini dari pengalaman pribadi saya gitu. Saya nggak tahu baru datang disuruh praktikum. Saya kira namanya praktikum kan Bang. Yang namanya praktikum orang-orang awam tuh udah pasti ngobok-ngobok tanah, ngelihat-ngelihat. Namanya praktikum anak-anak IPA gitu loh. Iya. Ternyata megang SAP yang bahasa Inggris semua. Bingung dong. Udah paling kan ke situ. Terus tadi kan udah dijelasin mungkin cita-citanya ke sana, Bang. Kalau pesan buat anak SI terakhir nih. Pesan-pesan buat anak SI. Pesan-pesan buat anak SI ya, khususnya sekalian gua nge-branding itu gua ya. Silakan. Silakan, Apa sih boleh. namanya? Nge-branding Tas. proker gua gitu kan. Mudah-mudahan dari podcast ini gitu, anak-anak mahasiswa SI itu jadi lebih open minded gitu tentang kayak aspirasi itu harus kemana gitu kan. Dan lebih tepatnya sih lebih ngemaksimalin fasilitas yang ada di SI gitu, SI. dari segi organisasinya itu ada apa gitu maksimalin gitu kan. Misalnya lu emang pengen berkembang gitu dari segi keilmuan, lu masuk lab gitu kan. Lu mau masuk ke yang emang pengawasan itu, masuk BPM aja gitu kan. Lu mau masuk yang bidangnya ke BPH aja gitu masuk. Jadi bukan gua ngegiring buat masuk lu pada masuk ke BPM gitu, tapi ya maksimalin aja gitu. Kemampuannya mereka masing-masing, Iya, ya. wadah-wadah yang emang ada di SI gitu kan. Itu sih. Dari Bang Torik. Ya kurang lebih kayak gini sih pesannya tuh kalau umum ya buat perkuliahan gitu kan ya udah gitu kayak kalian udah masuk ke SI itu udah jalanin aja gitu khususnya buat adik-adik kelas nih kayak kalian udah berjalan juga kuliah kan ya jangan patah semangat lah bisa dibilang. Nah tapi untuk misalkan pengembangan potensi diri kan Ya benar-benar itu kayak pasti paling misalkan, penting. nah kan nih di S ini dari segi akademik dan non akademik ada akademiknya lab gitu kan kayak gitu misalkan kalian ingin mengembangkan keilmuan kalian kayak misalkan kalian suka kemana kayak kata Yuda tadi lab gitu kan. Nah terus juga non akademiknya misalkan kalian berpotensi misalkan kayak favorit ke olahraga ada PSI ada PSI salah satunya. Terus misalkan kalian kayak orangnya tuh misalkan lebih ke ingin kayak OSIS gitu gimana ada BPH. Nah untuk pembelajaran ada Tenkom gitu ya. Nah misalkan untuk pembelajaran misalkan kayak dia tuh ingin mengabdi kayak sharing ilmu. Nah itu ada Tenkom juga. Nah terus misalkan kalian ingin ya kayak berpikir kritis atau misalkan kayak ibaratnya jadi penyambung lidah gitu kan membantu temennya juga buat nyampein suatu aspirasi ada BPM juga Ya, bener, jadi ya kalian tuh untuk yang udah masuk SI ini beruntung banget gitu semua sektor tuh ada gitu buat ngembangin potensi diri gitu kayak gitu sih. Ya, dan jadi BPM itu adalah cita-cita yang mulia. Ya berharapnya dari ini sama kata Yuda tadi dari podcast ini tuh edukasinya nyampe ya. Iya edukasinya bener. nyampe kan maksudnya di podcast ini kan bukan tentang BPM juga kan ada tentang lab ada tentang pembahasan BPH juga Ada dan lain-lain juga, kan insya ada Allah, jangan sampai. ya mungkin dari Kominfo kan misalkan ada ngundang dosen juga atau kaprodi gitu kan ya manfaatin lah si podcast ini tuh kayak mendapatkan ilmu baru gitu kayak pengetahuan baru gitu
Karena Ya. mungkin kan selama ini kayak kurang, misalkan kurang. Nah, ini kan podcast kan lebih memperdalam. Iya benar Bang, karena Lebih personal. iya kan benar akhirnya ini ngobrol kayak gini kan butuh personal yang gitu kayak kan. gini gitu. Kalau kita tuh kedepannya harus banyakin yang kayak gini. Iya. Paling kalau harapan saya kedepannya Kan lu semoga nggak ditanya. Ya, diam, gue pengen ngasih tahu sendiri. Nggak ditanya ini. Paling kedepannya gue pingin anak SI kuliah pakai kaos sama pakai jeans sama pakai sepatu warna putih, Itu harapan lu doang kayaknya. keren biar kayak anak-anak depan. Kan beda etika kerjanya. Nah. Pak. Gak apa-apa bang, pinginnya gue. Oh. Iya, Pak. Bagian ini kan aja. Singkat aja ya. Singkat aja. Udah ya, Udah cukup kali ya. Oke, cukup. Ada satu lagi sih buat ngasih tahu. Oh, boleh, boleh. Masih pada bingung kan? Udah dijelasin aspirasi apa buat aspirasi tadi kayak gimana. Tapi anak-anak mungkin pasti masih ada yang bingung gitu kan. Gue naruh aspirasinya di mana gitu. Naringnya bisa di sini nih. Oke. Salah ya. Oke. Salah ya. Ada Instagram juga, ada OA lain Nah, gitu sini kan. nih. Ya, Di sini. Oh. Di sini gitu. kalau mau gini, kalau mau lihat video kita selanjutnya ada di sini. Kan biasanya kan ada huruf gitu kan. Iya. Ya. Betul. Jangan lupa ya, Jangan lupa. aspirasi di Jangan lupa, di OA. teman-teman. Di OA ini, di sini. Di sini gitu kan. Mungkin cukup kali ya. Oke, mungkin cukup maaf. dari saya dan Zen. Makasih juga buat Bang Yuda sama Bang Torik yang udah sempet sama-sama. datang Juga. di Sebagai lagi perwakilan. pandemi kayak gini ya. Makasih juga perwakilan buat dari teman-teman BPM. yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Jangan pakai masker. lupa buat anak SI wajib subscribe, wajib like atau dislike juga boleh. Jangan like, doang. Aspirasi. Oh, kalau nggak disuka berarti ada konten yang harus dibenarkan. Gitu. Dengar editor. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Betul. Jangan Oke. lupa follow Instagram. Follow kita di- Instagram kita. PC. Oke. Sekian. Yes. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih Kurang lebihnya teman-teman. mohon maaf. Ciao. Terima kasih. Biar pusing dong editnya. Pokoknya kayak gini. Gambarnya tuh ngezoom keluar gini, Bang. Cut, jauh. Harus gitu ya, Bang. Ya?